Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia sangat dahsyat. Di Jakarta saja, sekitar 500 pekerja telah terkena PHK. Pengangguran bisa menyentuh jutaan. Situasi sulit ini juga pasti berimbas pada banyak umat Kristiani di mana saja. Banyak yang mengalami pemotongan gaji hingga dirumahkan. Tentu situasi ini tidak mudah. Kehilangan pekerjaan tidak hanya mengakibatkan krisis spiritual, tetapi juga merasa seperti tujuan hidupnya terenggut. Tentu banyak dari kita bertanya-tanya, kapan keadaan akan segera membaik? Respon apa yang harus kita hadapi dalam guncangan ekonomi ini? Sebelum itu, mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Aku telah menyiapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Itu dari Zefanya 3 ayat 6. Betapa kuat firman Tuhan ini berbicara pada zaman kita sekarang. Sebagai umat Allah, kita tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Alkitab juga mencatat beberapa krisis yang dialami oleh umat pilihan Allah. Ada Abraham yang harus pergi karena bencana kelaparan di tanah Negeb. Ishak juga mengalami hal yang sama pada masanya. Anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Kejadian 42. Narasi-narasi ini menunjukkan situasi buruk yang menimpa pada kehidupan anak-anak Tuhan. Lantas apa saja yang kita pelajari dari Alkitab kitab suci yang menolong kita di masa-masa sulit ini? Yang pertama, Allah punya rencana bagi setiap kita. Segala yang terjadi di dunia ini berada dalam kedaulatannya dan kekuasaannya, termasuk untuk guncangan ekonomi yang terjadi saat ini. Guncangan ini telah mempengaruhi banyak dari kita. Kita tahu bahwa Allah tidak tidur. Allah memberi kita kesempatan untuk tetap kuat dan sukacita dan terus mempercayainya. Kita tahu bahwa Dia sanggup menolong kita melewati guncangan yang ada. Allah juga berjanji memenuhi segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dalam Filipi 4 ayat 19. Yang kedua, saat mengetahui Allah memegang kendali dan memelihara kita ditolong untuk hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kesulitan ekonomi mendorong kita untuk mengatur keuangan dengan lebih bijaksana. Mungkin secara lembut itu Tuhan memberi teguran kepada kita semua untuk mengelola hidup keuangan dan prioritas kita saat ini. Guncangan ekonomi di dunia saat ini memang tidak mudah. Tapi Allah berjanji tak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dalam Ibrani ayat 13:5. Meskipun kita sulit melihat dan menghadapinya, Dia akan menolong kita dengan cara dan waktu yang tepat. Dia teramat sanggup untuk menguatkan kita supaya tetap beriman di tengah guncangan ekonomi yang sulit ini. Amin. Terima kasih.